Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'lufi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayoul ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu dalam pandangan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi wa bihaqqi salati 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ayoul ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, insyaallah sebagaimana biasanya pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan bahasan kita, yaitu membahas kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah li Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahmatullah alaih, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa rada, al-haditsu tsani 'ashar, hadis yang ke-12. An Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an qaulihi ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ayoul ikhwan, ya, saudara-saudaraku sekalian, hadis yang ke-12 ini dimaktubkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahmatullah alaih dalam kitab beliau ini, diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu an. Ikrimah ini adalah putra dari Abu Jahal, ya, dan Ikrimah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam, dan beliau itu menjadi banyak hadis diriwayatkan dari beliau, dan juga beliau Masya Allah yang menjadi banyak perperangan dalam membela agama Allah, menjadi panglima dalam beberapa perperangan. Masya Allah, Ikrimah radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini berkata, ya, Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu putranya Ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas, yaitu Abdullah, yang dikenal juga dengan Ibnu Abbas, berarti beliau ini adalah sepupunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau ini ditanya, ya, beliau ini ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ini di dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 47. Dan kami lenyapkan, wa naza'na, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Nah, jadi ya, sahabat Ibnu Abbas, ya, atau Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas ini ditanya pendapat beliau mengenai ayat ini. Lalu qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas ini berkata, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bisaririn min yaqutatin hamra 20 mailan fi 20 laysa lahu fi sada'un wala fasalun mu'allaqun bi qudratillahil jabbari jalla jalaluhu fayajlisu alaihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila telah tiba hari kiamat, maka akan didatangkan singgasana, ya, singgasana yang terbuat dari yakut yang berwarna merah, dan panjangnya itu, ya, luasnya itu sejauh 20 mil. Nah, dan di dalam di singgasana yang sebesar 20 mil tersebut tidak ada retakan sedikit pun, dan juga tidak ada sambungan, ya, atau terputus, tidak ada. Jadi dia utuh sepanjang 20 mil, ya, sepanjang 20 mil itu singgasana terbuat dari yakut merah, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat tiba di hari kiamat, ya. Lalu mu'allaqun bi qudratillahi al-jabbar jalla jalalu, yang mana singgasana ini tergantung atau melayang, ya enggak, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemaksa, jalla jalalu, yang maha mulia kemuliaannya.
Fayajlisu alaihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu yang akan duduk di atas singgasana tersebut yang terbuat dari yakut berwarna merah ini adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Thumma yu'ta bisaririn min yakutatin safra'a ala sifatis sariril awal. Fayajlisu alaihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ya akan didatangkan juga singgasana yang terbuat dari yakut berwarna kuning, yang sifatnya sama dengan singgasana yang pertama, yaitu besarnya panjangnya 20 mil, tidak ada retakan sedikit pun, tidak ada sambungan ya, atau tidak terputus, dan yang akan duduk di atas singgasana yang terbuat dari yakut berwarna kuning ini adalah Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Lalu dilanjutkan, thumma yu'ta bisaririn min yakutatin hadra'a ala sifatil awal fayajlisu alaihi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian didatangkan juga singgasana yang terbuat dari yakut berwarna kuning, berwarna hijau, afwan ya. Berwarna hijau yang sifatnya sama dengan sifat singgasana yang pertama, yaitu tadi panjang 20 mil, yang tidak ada sambungan, tidak ada retakan sedikit pun. Dan dia terbuat dari batu yakut berwarna hijau, dan yang akan duduk di atas singgasana tersebut adalah Sayyiduna Utsman bin Affan. Thumma yu'ta bisaririn min yakutatin abyadha ala sifatil awal fayajlisu alaihi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian akan didatangkan juga singgasana satu lagi yang terbuat dari yakut berwarna putih, yang sifatnya sama seperti sifat singgasana yang awal yang pertama tadi, dan yang akan duduk di singgasana yang terbuat dari yakut berwarna putih ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tsumma ya'murullah ta'ala al-asirrata an tatira bihim fil hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan singgasana-singgasana itu agar terbang membawa mereka ke udara, ya. Yaitu 4 sahabat mulia tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ya. Ini Allah perintahkan di singgasana 4 ini tadi yang terbuat dari yakut yang berwarna merah, lalu merah, kuning, hijau dan putih, ya. Akan membawa 4 sahabat mulia ini ke udara. Fatarat bihimul asirratu ila tahta zilli arshillah. Maka terbanglah dengan membawa mereka, dengan membawa 4 sahabat mulia ini tadi, singgasana-singgasana tersebut ke bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fata'ati alaihim khimatun minad durrit thayyib law jumi'a ahlus samawati wal ardh. Lau jumi'an ahlu samawati wal ardi sab'i wa kullu ma fihima min khalqillahi ta'ala lakanat fi zawiyatin min zawayatil kalkhimah. Masya Allah. Ya. Kemudian akan didatangkan, ya. Lalu akan didatangkan kepada mereka itu sebuah kemah yang terbuat dari mutiara yang sangat bagus, yang seandainya dikumpulkan, ya, berkumpul seluruh penghuni langit dan bumi yang 7 lapis itu, dan seluruh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan semua, maka pastilah mereka itu tidak hanya berada di satu pojokan, ya, dari pojokan-pojokan yang ada di kemah tersebut. Berarti begitu luas sekali kemah yang terbuat dari mutiara yang sangat bagus, sehingga kalau seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit ini, ya, dikumpulkan, dan seluruh segala sesuatu ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah dikumpulkan, mereka baru berada di satu pojokan dari sekian banyak pojokan-pojokan yang ada di kemah tersebut. Subhanallah. Lalu thumma yudfa'u ilaihim arba'u ka'sun li Abi Bakrin wa ka'sun li Umar wa ka'sun li Utsman wa ka'sun li Ali ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in fayaskuna an-nasa fadzalika qauluhu ta'ala wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Masyaallah. Lalu dilanjutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian, ya, diserahkan kepada mereka 4 gelas. Ya, 4 gelas. 1 gelas untuk Sayyidina Abu Bakar, 1 gelas lagi untuk Sayyidina Umar bin Khattab, 1 gelas lagi untuk Sayyidina Utsman bin Affan, 1 gelas lagi untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib ridwanullahu ta'ala
alaihim, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah. Fayaskunan nasa, lalu mereka, ya, akan memberi minum kepada orang-orang. Nah, fadzalika qauluhu ta'ala, maka hal itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin illa ikhwanan ala sururim mutaqabilin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, ya, sedang mereka merasa bersaudara. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Tidak ada lagi dendam, ya, ghilin di dalam hati mereka. Nah, itu, ya, penjelasan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya mengenai ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Beliau merujuk langsung kepada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma ya'murullahu ta'ala jahannama an tamhada bi amwajiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jadi dilanjutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka jahanam. Masya Allah. Untuk apa? Untuk menggerak-gerakkan ombak. Nah, ombak-ombak panasnya itu Allah perintahkan ke neraka jahanam untuk menggerakkan ombak-ombak panas di neraka jahanam. Wa takdzifar rawafidha wal kuffara ala wujuhihim. Nah, Masya Allah. Dan neraka jahanam akan memuntahkan, ya, orang-orang Rawafidah. Apa orang-orang Rawafidah ini? Yaitu orang-orang Syiah yang sangat fanatik, yang suka menjelek-jelekan dan mencaci dan anti kepada sahabat-sahabat mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan terhadap istri-istri mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga neraka jahanam pun akan memuntahkan orang-orang kafir di hadapan mereka. Siapa mereka? Yaitu 4 sahabat mulia tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Lalu fayakshifallahu an absarihim dzalikal waqt. Masya Allah. Lalu Allah membuka penglihatan mereka, orang-orang Rawafidah ini dan orang-orang kafir. Dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di waktu itu. Fayanduruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wasallam wa ummatuhu fil jannah. Nah, maka mereka, orang-orang Rawafidah ini dan orang-orang kafir, ya, mereka dapat melihat kepada berbagai kedudukan mulia para sahabat Nabi Muhammad SAW dan umatnya Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Mereka bisa melihat, dibuka oleh Allah, ya, inkisyaf, dibukakan hijabnya, sehingga orang-orang Rawafidah dan orang-orang kafir itu bisa melihat, ya, bagaimana begitu mulianya kedudukan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW dan umatnya Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuluna haula'il ladzina sa'ada bihimun nasu wa syaqaina. Dan mereka, orang-orang Rawafidah ini dan juga orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, ya, mereka akan mengatakan seperti ini. Mereka maksudnya 4 sahabat Nabi itu, itulah orang-orang yang menjadi yang menjadi beruntung, ya, menjadi beruntung para manusia dengan sebab mengikuti dan meneladani mereka. Begitu ayo ikhwan. Sedangkan wasyaqaina, sedangkan kami adalah orang yang celaka. Itu yang akan mereka ucapkan, ya, ketika dibukakan oleh Allah hijab mereka, orang-orang Rawafidah dan orang-orang kafir, dan mereka menyaksikan bagaimana mulia kedudukan sahabat-sahabat Rasulullah di dalam surga Allah dan kedudukan umatnya Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yuradduna ila qa'ri jahannama. Na'udzubillah min zalik. Kemudian mereka, orang-orang Rawafidah ini tadi dan orang-orang kafir, akan dikembalikan, ya, ke dalam jurang neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyadzubillah min zalik. Ya ikhwan, ya, kita berakidah, beragama Islam, berakidah hati-hati. Jangan lepas, jangan keluar dari akidah yang bermanhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ini bermacam-macam, ya, enggak ada yang mengajak kita untuk cuman memuliakan sahabat Nabi saja, tapi tidak ada memuliakan keluarga Nabi. Ada yang mengajak kita memuliakan keluarga Nabi saja, tapi tidak memuliakan sahabat Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk memuliakan dan mencintai
keluarga Nabi dan juga memuliakan serta mencintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah dengan manhaj kita, ya, jangan lepas sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Thumma qala Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa fin nari man kana fi qalbihi mithqalun habbatin min khardalin minal imani illa yakhruju minha bisyafaati. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa di dalam neraka ya orang yang di dalam hatinya terdapat seiman seberat biji sawi. Walaupun imannya hanya seberat biji sawi kan nggak bisa dilihat ya. Kalau bahasa sekarang ini seberat biji setitik atom. Walaupun iman itu hanya setitik atom sekalipun maksudnya ya, maka dia tidak akan tidak tersisa di dalam neraka illa yakhruju minha bisyafaati, kata Rasulullah, melainkan pasti ia akan dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Jadi kalau iman itu ada setitik atom sekalipun, walaupun sebiji sawi ya, ada iman, dia tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita ditakdirkan, dipilih, ditentukan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya ikhwan, untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjadi bagian dari umat yang paling mulia, yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur, begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada diri kita, terhadap diri kita ini, dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmatul iman, nikmat Islam. Itu nikmat yang mulia yang tidak Allah berikan, tidak Allah anugerahkan, tidak Allah turunkan kepada seluruh hamba, kepada seluruh makhluk, enggak, tapi hanya makhluk-makhluk yang Allah tentukan, manusia-manusia yang memang Allah kehendaki ya, untuk mempunyai iman di dalam hatinya, beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo ikhwan, di sini ada satu keterangan ya, satu riwayat. Qala Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusati fi Raudatil Ulama, sami'tu Sa'ad bin Muhammad Al-Astirushani ya, Al-Faqih Az-Zahid, yarwi anil Kalabi an Abi Saleh an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi qawli ta'ala rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini kalau dilihat ujungnya ke Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas juga, itu Ibnu Abbas ya radhiyallahu an. Jadi telah berkata Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin Az-Zandusati di dalam kitab Raudatul Ulama ya, saya telah mendengar Syekh Sa'ad bin Muhammad Al-Astirusani ya, seorang yang faqih dan juga lagi zuhud nih, ulama juga. Beliau meriwayatkan dari Syekh Al-Kalabi, dari Syekh Abi Saleh, dari Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, mengenai fi qaulihi ta'ala, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat ya menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Al-Qur'an ayo ikhwan ya, surah Al-Hijr ya, ayat 2 antum buka tuh, orang kafir nanti di akhirat tuh sering kali pengen jadi kiranya seandainya saya sewaktu di dunia adalah orang muslim. Nah, coba kita tafakur ya. Sekarang kita ini jadi orang muslim. Allah tentukan, Allah pilih kita, Allah takdirkan kita untuk menjadi orang Islam, orang muslim. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur, dan supaya keimanan kita, keislaman kita ini tidak luput, tidak lepas dari diri kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah bijahin nabi. Amin ya rabbal alamin. Waruya an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini ada hadis juga diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda,
idza jtama'a ahlun nar fin nar wa ma'ahum man Allah min ahlil qiblah. Nah, ini ya, apabila ini kata Rasulullah ya, apabila berkumpul nih penghuni neraka di dalam neraka. Udah berkumpul penghuni neraka di dalam neraka ya, dan mereka dan bersama mereka terdapat orang-orang ahlil qiblah. Nah, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan dari kalangan ahlul qiblah. Jadi penghuni neraka sudah berkumpul, lalu ada juga orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang-orang ahlul qiblah nih. Ya, orang-orang yang mengerjakan sholat maksudnya, tapi berada di dalam neraka juga bersama orang-orang kafir ini. Qalal kafiruna liman fin nari min ahlil qiblah alastum muslimin. Lalu nanti orang-orang kafir ini melihat kan. Nah, lalu mereka akan berkata kepada orang-orang yang berada di dalam neraka dari kalangan ahlul kiblat ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Bukankah kalian ini adalah orang-orang Islam? Nanti orang-orang kafir akan bertanya. Jadi kan dia lihat ini kan orang Islam, lalu dia bertanya orang kafir nih, bukankah kalian ini adalah orang-orang Islam? Qalu na'am. Nanti ya orang Islam pun akan menjawab, oh iya kami adalah orang Islam. Qalu fama aghna ankum islamukum wa antum ma'ana finnar. Lalu nanti mereka ya, orang-orang kafir ini berkata ya, seperti merendahkan, istihzaan ya enggak. Maka tidak ada manfaat bagi diri kalian ini ya. Tidak ada manfaat bagi diri kalian keislaman ya, keislaman kalian itu nggak ada manfaat buat kalian, dan kalian bersama kami di dalam neraka. Nah, kurang lebih seperti itu ya ikhwan. Nggak ada manfaat keislaman buat kalian, keislaman kalian itu. Buktinya kalian sekarang bersama kami di dalam neraka. Qalu kanat lana dzunubun fa akhidna biha. Lalu dilanjutkan ya oleh Rasulullah, nanti orang-orang Islam nih mereka akan berkata, orang-orang Islam yang berada di dalam neraka, ahlul kiblat pada mereka mendirikan salat ya, mereka akan berkata, Pak, ya dahulu kami memiliki dosa-dosa, maka kami dihukum dengan sebab dosa-dosa itu. Masya Allah. Apa yang akan terjadi ya ikhwan? Dilanjutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaghadabullahu azza wa jalla lahum. Allah, maka murkalah Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala kepada mereka, terhadap orang-orang kafir tersebut. Wa yaghfiru bifadlihi wa rahmatihi fayamuru bikulli man kana min ahlil qiblati finnar. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dengan anugerahnya dan rahmatnya ya, maka dia memerintahkan agar dikeluarkan. Siapa yang harus dikeluarkan ini ya? Bagi setiap orang dari kalangan ahlul qiblah yang masih ada di neraka. Artinya orang Islam yang sholat ya nggak, dia masuk neraka, keluarin semua kata Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa yakhrujuna minha. Lalu mereka orang-orang Islam ini dikeluarkan dari neraka. Nah, fahaina izin, maka di saat itulah ya, sabda Rasul, di saat itulah yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sangat ya menginginkan orang-orang yang kafir kiranya mereka itu dulu ya dahulu di dunia menjadi orang-orang Islam. Pada saat itulah mereka akan timbul keinginan yang sangat besar. Seandainya saja dulu saya adalah orang Islam waktu di dunia. Karena mereka menyaksikan ya bagaimana orang-orang Islam yang tadinya masuk neraka dikumpulkan bersama mereka, tiba-tiba mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dilanjutkan di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati 'ala sirati wa dzalika inna awwala man yadkhulul jannah ma khalal anbiya'i hadhil ummah. Subhanallah. Jadi masih keterangan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, akan digiring sekelompok orang nih dari umat Islam ini di atas as-sirat. Jadi ada sekelompok orang dari umat Islam digiring di atas as-sirat. Dan masih dalam keterangan ucapan beliau ini ya, di antaranya adalah sesungguhnya inna awwala man yadkhulul jannah, sesungguhnya orang yang pertama yang akan memasuki surga ya, ma khalal anbiya, selain dari para nabi, hadil ummah, adalah umat Islam ini. Jadi orang yang pertama masuk surga setelah selain dari para nabi, yaitu adalah umat Islam ya. Wa akhiru man yadkhulul jannah min hadhil ummah alladzina wajabat alaihimun nar.
Dan orang yang terakhir ya yang akan masuk surga dari umat Islam ini adalah orang yang wajib, maksudnya orang-orang yang telah dipastikan atas mereka untuk masuk neraka dahulu. Ya, dibakar dulu dalam neraka. Sebagaimana waktu itu pernah Al-Fakir sampaikan di dalam salah satu kitabnya Imam Al-Haddad, ya, Imam Qutbil Irsad, Buhtan Ibad Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan berdasarkan dari keterangan hadisnya baginda besar Muhammad SAW bahwasanya neraka Jahannam itu adalah neraka yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah tapi dia bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling lamanya orang yang ada iman di dalam hatinya, ya, di dalam neraka Jahanam itu paling lama itu selama 7.000 tahun. Itu yang paling lama. Mudah-mudahan kita nggak lewat lah, jangan ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Rasulullah, dengan barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah menghindarkan kita dari segala macam azab siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. 7.000 tahun ya ikhwan, paling lamanya, ya Allah. Nah, jadi yang paling terakhir itu, ya, yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang sudah dipastikan dulu untuk masuk ke dalam neraka lebih dahulu, ya. Wan Nabi alaihi salatu wasallam yanzuru yaumal qiyamati wa ya'rifu ummatahu. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umat beliau pada hari kiamat, ya, dan beliau dapat mengenali umat beliau. Jadi Rasulullah itu melihat nanti pada umatnya di hari kiamat. Dan Rasulullah itu dapat mengenali umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, li'annahum kanu hurran muhajjalina min atharil wudu faya'rifuhum. Masya Allah. Kenapa, bagaimana beliau bisa mengenali? Karena sesungguhnya mereka umat Islam nih, ya, umat Islam itu yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW bercahaya tangan dan kakinya. Membedakan antara umat Islam dengan umat-umat lain, umat Islam itu lebih bercahaya. Di mana percahayanya? Tangannya, kakinya, wajahnya bercahaya. Jadi anggota tubuhnya itu bercahaya. Kenapa? Karena athar bekas wudhu sewaktu di dunia. Maka beliau dapat mengenali. Jadi beliau SAW dapat mengenali mereka, yaitu umatnya beliau. Jadi ayo ikhwan, ya, kalau kita pengen dikenali oleh Rasulullah nanti di akhirat, ya, makanya kita istiqomahkan untuk isbagul wudu. Nah, dengan istiqomah senantiasa memperbaharui wudu. Kita kentut, buang angin, wudu lagi. Buang air kecil, wudu lagi. Buang air besar, wudu lagi. Jangan lepas wudu, senantiasa selalu dalam keadaan berwudu. Banyak manfaatnya, zahiran wa batinan, dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan sampai dengan di akhirat, ayo ikhwan. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, kan lagi kondisi pandemik COVID-19, ya enggak, sudah bervarian-varian macam-macam lagi, ada varian Delta dan lain sebagainya. Ya Allah, naudzubillah wal iyadzubillah min zalik. Resep dari Rasulullah, ya, isbagul wudu. Kita senantiasa memperbaharui wudu. Insya Allah kita terjaga karena kita senantiasa bersih, mencuci tangan kita, mencuci mulut kita, mencuci muka kita, mencuci kaki kita, ya. Jangan sampai, ya, kita menganggap wudu itu cuman, ya, untuk kita sholat aja. Enggak, di luar sholat pun kita harus selalu dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Yang bahaya orang yang tidak pernah wudu. Kalau orang tidak pernah wudu, artinya orang itu tidak pernah sholat. Kalau orang tidak pernah wudu, tidak ada bekas wudu, nanti di akhirat Rasulullah nggak kenal sama dia. Rasulullah tidak akan mengenali orang-orang yang tidak pernah wudu seumur hidupnya. Dia tidak pernah wudu, artinya tidak mendirikan sholat. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Ya. Fayaqulu ya Jibril, ma balu ummati mahbusina 'ala sirat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Jibril, ya, ada apa gerangan umat saya tertahan, ya, enggak, belum melintas di atas as-sirat. Nanti Rasulullah akan bertanya, fayaqulullah ghayyibuhum fi awdiyatil qiyamati hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalamul jannah. Fa idza nadhara Rasulullah ilal qiyamah dhanna anna ummatahu siku ilal jannati kulluhum. Masya Allah. Jadi, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman. Allah berfirman, ya, kepada Jibril, sembunyikanlah mereka umat Nabi Muhammad. Nah, di salah satu jurang hari kiamat. Nanti ada sekelompok umat dari umatnya Rasulullah, sekelompok orang, ya, dari umatnya Nabi Muhammad ini disembunyikan. Ya, di hari kiamat itu di salah satu jurang, ya, di hari kiamat, hingga Rasulullah SAW sudah masuk ke dalam surga. Ya, Rasulullah sudah masuk ke dalam surga, tapi masih ada sekelompok orang dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW masih tertinggal di salah satu jurang nanti di hari kiamat. Fa idza nadhara Rasulullah, ya,
ila yaumil qiyamah dhanna anna ummatahu siku ilal jannati kulluhum. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat hari kiamat itu, di mana beliau menyangka bahwa umatnya telah digiring semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala Rasulullahil jannah. Maka ketika Rasulullah SAW telah masuk surga, jadi Rasulullah mengira semua sudah masuk surga. Semua umatnya sudah masuk surga semua, ya. Akhirnya Rasulullah pun baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lizabaniyah, kepada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini malaikat yang menyiksa aja tugasnya nih, ya. Nah, Allah berfirman kepada malaikat Zabaniyah, suquhum wasallimuhum ila Malik. Kalian, ya, giringlah mereka, yaitu umat Nabi Muhammad yang tersisa tadi, yang tertinggal ini tadi, ya. Giringlah mereka dan serahkan mereka kepada malaikat Malik. Ya Allah. Fa idza ra'ahum Malikun faqala ya ma'syarul asqiya man antum wa min ayyi ummati antum. Lalu akhirnya malaikat Zabaniyah ini menggiring ini sekelompok orang dari kalangan umat Nabi Muhammad yang tertinggal, yang ada di jurang, salah satu jurang di hari kiamat itu. Digiring oleh malaikat Zabaniyah nih, digiring sampailah di hadapannya malaikat Malik. Lalu ketika malaikat Malik melihat mereka, malaikat Malik tidak pernah senyum, cuma satu kali senyum pada saat Rasulullah Mi'raj. Pada saat berjumpa dengan Rasulullah, itulah senyumnya malaikat Malik. Selain itu tidak pernah malaikat Malik itu tersenyum, ya. Malaikat Malik akan berkata, ya ma'syarul asqiya, wahai, ya, hai kelompok orang yang celaka, ma'syarul asqiya, hai kelompok orang yang celaka, ya. Man antum, kalian ini siapa? Wa min ayyi ummati antum. Nah, dan dari umat mana kalian nih? Kalian dari umat siapa? Laqad zanantu an la yabqa mimman yadkhulun nar ahad. Sesungguhnya saya telah menyangka bahwa tidak akan ada lagi seorang pun untuk masuk ke dalam neraka. Jadi malaikat Malik mengira sudah nggak ada lagi orang mau masuk neraka. Sudah selesai kan? Nggak taunya masih ada yang tertinggal nih rombongan. Ya, wa kullu ummatin atatsfahum muqayyaduna mughallaluna bisalasili wa mukrabuna ma'asyayatin. Masya Allah. Dan setiap umat yang didatangkan ke sini, kata malaikat Malik nih, ya, dan setiap umat yang didatangkan ke sini, maka mereka dalam kondisi terikat tuh, lagi terbelenggu dengan rantai-rantai kaki dan tangan mereka, ya, dan mereka itu digandengkan atau dikumpulkan, ya, bersama para setan. Biasanya kayak gitu, kata malaikat Malik, ya enggak. Lalu yushabuna ala wujuhim muswaddatal wujuh mazraqatal uyun, di mana mereka diseret di atas wajah-wajah mereka yang menghitam wajahnya itu, lagi melotot matanya karena apa, ya, rasa takut, ya, melotot keluar mata tuh. Lalu dilanjutkan oleh malaikat Malik, fala aro fi arjulikumul ankar, fala aro fi arjulikumul ankalu wa ala aidikumul aghlal. Masya Allah. Namun kata malaikat Malik, saya tidak melihat di kaki kalian ada besi-besi belenggu, ya, ada besi-besi pengekang, ya, dan pada tangan-tangan kalian juga tidak ada apa, ya, tidak ada belenggu-belenggu. Jadi tidak ada. Mereka ini datang, ya, digiring rombongan yang tertinggal ini tadi, digiring malaikat Zabaniyah, mukanya nggak hitam, matanya nggak melotot, gitu kan, tangannya tidak dibelenggu, kakinya juga tidak ada dibelenggu, nggak ada besi, nggak ada rantai, ya, dan juga apa nih, mereka juga tidak dikumpulkan atau digandengkan bersama para setan, enggak gitu. Nah, akhirnya dilanjutkan oleh malaikat Malik, wala ara wujuhakum muswaddatan wala ayunukum, nah, wala ayunakum muzraqatan tamshuna ala arjulikum, dan saya tidak melihat wajah-wajah kalian menghitam. Tuh kan, kata malaikat Malik, saya tidak melihat wajah kalian ini menghitam, dan tidak juga saya melihat mata kalian melotot keluar karena takut. Ya enggak? Di mana kalian berjalan di atas kaki-kaki kalian. Famin ayyi ummati antum. Lalu malaikat Malik pun bertanya lagi nih kepada kelompok orang yang tertinggal ini tadi, ya. Maka dari umat mana kalian ini? Dari umat siapa kalian nih? Ya. Qalu la tas'alna ya Malik fa inna nastahyi an nukhbiraka. Lalu mereka berkata, janganlah kau menanyakan hal itu, wahai malaikat Malik, ya, karena sesungguhnya kami malu untuk memberitahumu. Malu untuk memberitahumu. Walakin
Akan tetapi baiklah kami beritahu, katanya, nahnu min hamalatil Quran, kami adalah para penghafal Al-Quran. Wa nahnu min suwami syahr Ramadan, kami adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa nahnul hujjaju wal guzzatu, dan kami adalah para haji, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan orang-orang yang ikut perang, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnul muadduna zakah, dan kami adalah penunai atau penunai zakat, betul. Dan kami adalah penunai zakat, yang muadduna zakat. Lalu wa nahnul mukrimunal aitam, dan kami juga adalah orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim. Wa nahnul mughtasiluna minal janabah, dan kami adalah orang-orang yang selalu mandi ketika dari kondisi janabah, ya, kondisi junub janabah, junub besar. Wa nahnul musalluna shalawatil khams, dan kami adalah orang-orang yang selalu mendirikan sholat 5 waktu. Masya Allah, orang Islam kan, ya, menghafal Quran, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang haji, orang yang ikut perang di jalan Allah, orang yang menunaikan zakat, orang yang selalu mandi wajib ketika dalam kondisi janabah, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Fayaqulu ya ma'syaral askiya ama mana'akumul Qur'an min ma'asillahi ta'ala. Lalu malaikat Malik akan berkata, hei kelompok orang-orang celaka, ya, apakah Al-Quran tidak dapat mencegah diri kalian dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta lam taqa'u fima waqa'tum fihi, hingga kalian tidak takut, ya, terhadap hal-hal yang kalian telah terjerumus di dalamnya. Qalu, lalu mereka berkata, ya Malik, la tawabbikhna fa innal ana nahnu najawna min taubikhillahi ta'ala wa malaikati. Lalu mereka berkata, orang-orang ini tadi, ya, orang-orang yang tertinggal ini, orang-orang Islam yang tertinggal, ya, wahai malaikat Malik, janganlah Anda mengejek atau mendamprat kami, karena sesungguhnya sekarang kami berharap, ya, najauna min taubih, sekarang kami berharap selamat, ya, dari dampratan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Fa bainama hum kadzalika idz nada munadin min qibalil arsy ya Malik adkhilhumul babal a'la minan nar. Lalu ketika mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ada seruan dari arah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, hai Malik, masukkanlah mereka, ya, ke dalam ketikatan neraka yang paling atas. Langsung turun perintah, ya, memerintahkan malaikat Malik untuk memasukkan mereka ini tadi ke dalam neraka yang paling atas. Fayaqulu Malik, lalu berkata malaikat Malik, ya ma'syaral asqiya asami'tumul kalam wa fahimtumul magol. Hei orang-orang yang celaka, apakah kalian mendengar ucapan itu? Apakah kalian memahami pernyataan itu? Kata malaikat Malik, kan. Fayaquluna na'am lakin ya Malik amhilna sa'ah nanuhu ala anfusina. Lalu mereka menjawab, ya kami mendengar, akan tetapi wahai malaikat Malik, ya, berilah penundaan kepada kami. Ya, berilah penundaan kepada kami sebentar saja. Ya, kami ingin meratapi diri kami. Nah, mereka minta waktu sama malaikat Malik. Malaikat Malik, entar dulu, tunda dulu, berilah kami waktu. Kami mau meratap dulu, mau menyesali diri kami ini, meratapi diri kami, ya. Fayaqulu Malik ma ila dzalika sabil. Oh, tidak ada waktu, kata malaikat Malik. Tidak ada waktu, ya enggak. Fayatihim nida'un min qibalil arsy ya Malik amhilhum yabkuna ala anfusihim. Lalu akhirnya ada seruan dari arsy. Ada seruan dari arsy, dari arah arsy, ya, mendatangi mereka, hei malaikat Malik, ya, berilah penundaan kepada mereka. Oh, akhirnya diberikan penundaan. Berilah penundaan kepada mereka, di mana mereka bisa menangisi diri mereka. Akhirnya mereka mendapatkan penundaan. Tadinya sudah mau dilempar langsung ke neraka jahanam, tapi ditunda dulu, ya enggak? Biar mereka bisa menangis dulu, meratapi dulu, nangisin diri mereka. Lalu dilanjutkan fayatamayyazuna asnafan. Lalu mereka dipisah-pisahkan menjadi beberapa kelompok.
hamalatul Qur'an ala haddah, wal hujjaju ala haddah, wal guzzatu ala haddah, wan nisa'u ala haddatin. Ya. Lalu mereka dipisahkan berkelompok-kelompok. Para penghafal Al-Quran kelompok terpisah dalam satu kelompok sendiri, dan para apalagi haji pun terpisah dalam satu kelompok mereka sendiri, dan orang yang berperang di jalan Allah terpisah dalam satu kelompok sendiri. Jadi berkelompok-kelompok terpisah-pisah ya. Dan para wanita pun terpisah. Wan nisa'u ala haddatin, dan para wanita pun terpisah. Sudah berkelompok-kelompok tuh. Summa yanuhuna ala anfusihim, kemudian mereka meratapi ya, dan mereka meratapi diri mereka masing-masing, nangis menatap masing-masing, ya enggak. Yaquluna kaifa nasbiru 'alan nari wa lam nakun nasbiru 'ala harri syamsi, bagaimana kami dapat tahan menghadapi panasnya neraka sedangkan kami saja di dunia padahal tidak bisa tahan dengan panasnya matahari, ya. Lalu fa kaifa nasbiru ala libasil kitron wa inna tadna labisat thiyab, lalu bagaimana kami dapat tahan memakai pakaian dari aspal yang panas, pakaian orang ahli neraka tuh ya, pakaian dari aspal yang panas, sedangkan kami waktu di dunia memakai pakaian yang lembut ya. Wa kaifa nasbiru ala akli zakum wa syurbil hamim wa kunna tadna thayyibat ta'am wa baridash syarab, dan bagaimana kami dapat tahan memakan buah zakum, buah yang berduri, buah neraka, yaitu pohon zakum, pohon yang tumbuh di dalam neraka, dan buahnya itu makanan ahli nar, penghuni neraka ya. Dan meminum hamim, cairan panas ya, sedangkan kami di dunia itu makan makanan ya, terbiasa dari kami ini dengan makanan yang enak dan minuman yang dingin, ya Allah ya. Fa bainama hum yanuhuna idh atahumun nida min qibalil arsy ya malik adkhilhumul babal a'la minan nar. Lalu di waktu mereka sedang dalam kondisi meratap ya seperti itu, tiba-tiba mendatangi mereka satu seruan dari arah ars ya, hai malik ya, adkhilhumul babal a'la minan nar, masukkanlah mereka ke tingkatan neraka yang paling atas, jahanam paling atas ya, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan bermaksiat, durhaka kepada Allah, itu neraka jahanam. Yang paling bawah ya hawiyah, keraknya neraka, aspal itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya enggak. Na'udzubillah min zalik ayol ikhwan, masyaallah. Lalu fayaqulu ya ma'syaral askiya asami'tumul kalam wa fahimtumul magal. Lalu malaikat Malik pun berkata lagi, hei orang-orang yang celaka, apakah kalian mendengar ya? Apakah kalian mendengar ucapan itu? Apakah kalian paham dengan pernyataan itu? Fayaquluna na'am ya Malik. Lalu mereka manusia ini tadi dari umatnya Rasulullah tadi, mereka menjawab, ya malaikat Malik, kami paham. Fayaqulu Malik min ayyi ummati antum. Lalu malaikat Malik bertanya lagi masih, sebenarnya kalian ini dari umat siapa? Kalian ini dari umat siapa sih? Ditanyakan lagi oleh malaikat Malik nih, mereka nih kan masih penasaran artinya malaikat Malik. Fayaquluna inna nastahyi antagula. Lah, tapi mereka nggak mau bilang. Mereka berkata sesungguhnya kami malu untuk mengatakannya. Malu mereka untuk mengatakan pada malaikat Malik bahwasannya mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayasukuhum Malikun fayaj'alul masyayikha amamahum wasyubbana min waraihim wan nisa'u min khalqihim. Lalu malaikat Malik menggiring mereka ya. Malaikat Malik menggiring mereka, malaikat Malik menempatkan orang-orang tua paling depan. Ya enggak? Orang-orang tua paling depan, lalu pemuda di belakang orang tua, dan paling belakang di belakang pemuda itu adalah kaum wanita. Ya, hatta atau syafira jahannam, sampai mereka itu ya, sampailah mereka itu ke pinggir atau tepi dari neraka jahanam. Fayakhruju ilaihim, masya Allah, fayakhruju ilaihim malaikatun ghiladun syadadun khuliqu bila qulubin fala yarhamuna biha. Na'udzubillah min zalik. Lalu begitu mereka itu ada di tepi neraka jahanam, keluarlah, muncullah itu menemui mereka ya, para manusia ini malaikat yang bengis lagi kejam ya, dan para malaikat itu ya, para malaikat tersebut diciptakan dengan tanpa memiliki hati nurani ya enggak. Fala yarhamuna biha,
maka mereka tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Bengis, kejam, tidak ada hati nurani, dan tidak ada belas kasihan sedikit pun di dalam diri malaikat-malaikat tersebut. Dahsyat. Wa ta'allagu bi kulli insani minhum alfu minaz zabaniya fayudkhiluna bihimun nar. Dan bergelantungan di setiap orang dari mereka itu, orang Islam ini tadi digiring ke neraka, itu digantungi oleh 1000 malaikat zabaniyah, itu dikelilingi, dikawal oleh 1000 malaikat zabaniyah, setiap satu orangnya membawa mereka ke dalam neraka. Minhum man ta'khudhuhu naru ila ka'bah, wa minhum man ta'khudhuhu naru ila rukbatih, wa minhum man ta'khudhuhu ila wasatih, wa minhum man ta'khudhuhu naru ila sadrih. Nah, jadi di antara mereka orang-orang Islam ini yang digiring ke neraka itu terdapat orang yang mendapatkan siksaan itu sampai kedua mata kakinya. Terbakar, disiksa sampai kedua mata kakinya. Ada juga di antara mereka itu sampai kedua lututnya. Ada juga di antara mereka itu sampai ke pusat atau pertengahan di pinggang. Ada juga sampai mereka itu terbakar sampai ke dada mereka. Lalu wa idza kasadatin naru an tuhrika wujuhahum wa qulubahum aqbala nida min qablil ars ya malik ahbitin nar an wujuhihim wa qulubihim fa innahum talamma aqarru li bilisanihim wa arrafuni biqulubihim wa talamma sajadu li fil hayatid dunya biwujuhihim. Masya Allah. Lalu ketika api ini tadi, api neraka ini mau membakar kepada wajah mereka dan hati mereka, lalu ada suara dari Ares, ada seruan dari Ares. Seruannya, wahai malaikat Malik, turunkan api itu. Nah, turunkan api, ahbitin nar, turunkan api neraka dari wajah-wajah mereka dan hati mereka. Kenapa? Fa innahum talamma aqarru li bilisanihim wa arrafuni biqulubihim. Karena sesungguhnya betapa sangat lama mereka telah mengakui aku dengan lisan mereka. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan lisan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka telah mengenal aku di dalam hati mereka karena ada tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sangat lama mereka sujud. Mereka telah bersujud kepadaku dengan wajah mereka waktu di dunia. Karena wajah ini suka bersujud kepada Allah sewaktu di dunia. Makanya kata Allah, turunkan api itu jangan sampai membakar wajah dan hati mereka. Fa idza sami'un nidaa yarfa'una aswatahum jami'an ya Muhammad ya Abul Qasimah ya Muhammad ya Muhsinan bi aramili wal aitam ya fakhral qiyamah ya fatihal umam ya fatihal abwabil jannah ya mughliqa abwabin niran an ummatik ya syafi'al umam. Masya Allah. Ketika mereka itu mendengar wa idza sami'un nida, dan ketika mereka mendengar seruan tadi, seruan memerintahkan kepada malaikat-malik untuk menurunkan api agar jangan membakar wajah dan hati mereka, yarfa'una aswatahum, maka mereka mengeraskan suara-suara mereka. Mereka mengeraskan suara-suara mereka jami'an, semuanya itu orang-orang Islam yang mau dibakar yang tadi, mereka mengeraskan suaranya. Apa mereka ucapkan? Ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad, wahai Abul Qasim, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya Muhsinal bi aramili wal aitam, wahai orang yang berlaku baik kepada para janda dan anak-anak yatim, ya fakhral qiyamah, wahai kebanggaan hari kiamat, ya fatihal umam, wahai pembuka para umat, ya fatih abwabil jannah, wahai pembuka pintu-pintu surga, ya mughliqa abwabin niran an ummatika, wahai pengunci pintu-pintu neraka dari umat-umat Anda, ya syafi'al umam, wahai pemberi syafaat kepada para umat. Nahnu du'afa'u ummatika la sabra lana fi harrin nari aghithna bi syafa'atika ilal jinan. Kami orang-orang yang lemah dari umat Anda, dari umatmu ya Rasulullah, tidak akan kami di dalam tidak tahan tidak tahan kami di dalam panas api neraka.
Aghithna bisyafa'atika ilal jinan. Tolonglah kami dengan syafaat Anda menuju surga. Itu yang diteriakkan oleh orang-orang ini tadi. Ya, mereka teriak semuanya, manggil-manggil Rasulullah, minta tolong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayad'u ahaduhum yadaihi ala uzunaihi kal muazzin wa yunadi bi'ala sautihi nahnu min ummati Muhammad. Masya Allah. Dan masing-masing ya nanti ada di antara mereka ini tadi ada yang meletakkan tangannya di telinganya seperti orang yang seperti muazzin sedang azan, dan dia mengucapkan apa? Orang ini mengucapkan sekeras-kerasnya, nahnu min ummati Muhammad. Kami adalah umatnya Nabi Muhammad. Kami adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu yang akan mereka teriakkan seperti orang azan, tangannya seperti tangan muazzin pada saat azan. Fayatawajjahu malikun ilal jinan fayad'u famahu ila Muhammadin wa huwa yatana'amu fil jannah. Lalu malaikat Malik kaget, ya. Malaikat Malik kaget begitu tahu ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Lalu malaikat Malik pun pergi langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, dan langsung mendekatkan mulutnya, artinya berbisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang ya di dalam surga. Ya, beliau sedang di dalam surga. Wa yaqulu, dan malaikat Malik berkata, ya Muhammadu innaka tatana'amu fil jannah wa ummatuka du'afa'u yastaghithunaka. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Malik, sesungguhnya Anda sedang ada di dalam surga, namun umat Anda yang lemah, ya, mereka meminta pertolongan kepada Anda. Maksudnya ada di dalam neraka. Fa'aghithhum fa innahum du'afa'u la sabra lahum 'alan nar. Maka tolonglah mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan tidak tahan bagi mereka menghadapi api neraka. Itu yang disampaikan oleh malaikat Malik kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzan tahal khabaru ila Muhammad alaihissalam wathaba min saririhi warokiba alal buruk. Waduh, Masya Allah. Dan ketika berita itu telah sampai kepada Rasulullah SAW, lompat langsung Rasulullah dari singgasananya dan langsung menunggangi Burak, ya enggak? Lalu fagola, ya Burak, ajil fa inna ummati du'afa'u la yasbiruna ala harrin nar. Lalu Rasulullah bersabda, ngomong kepada Burak, hei Burak, cepatlah, buruan, karena sesungguhnya umat saya itu orang-orang yang lemah, ya, di mana mereka tidak akan tahan menghadapi panas api neraka. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Farafa'a qadamahu wa wada'ahu inda syafiri jahannam. Lalu Burak mengangkat kakinya dan dia meletakkan kakinya di pinggir neraka jahanam dengan secepat kilat, lebih cepat dari kilat. Langsung berada di pinggiran neraka jahanam. Fa idza sami'a alaihi salatu wassalamu aswatahum, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam wa bakau fayaqulu ya Malik akhrij ummati minan nar. Lalu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara-suara mereka dari umat-umatnya ini, ya, Rasulullah SAW pun menangis. Mendengar jeritan umatnya ini di dalam neraka, Rasulullah menangis, ya, dan mereka pun ikut menangis umat nih. Fayaqulu, lalu Rasulullah SAW bersabda, ngomong sama malaikat Malik, ya Malik akhrij min ummati minan nar. Wahai Malik, keluarkanlah umatku ini dari neraka, keluarkanlah umat saya ini dari neraka, wahai Malik. Fayaqulu ya Muhammad mali ila akhrajihim min sabili malam umar. Kata malaikat Malik, wahai Nabi Muhammad, tidak ada jalan bagi saya untuk mengeluarkan mereka selama saya belum diperintah. Ya, malaikat itu kan taat. A, B, keluarin, jangan keluar, tidak dikeluarkan. Ini belum ada perintah, saya tidak ada kuasa, kata malaikat Malik. Ya, tidak ada jalan bagi saya untuk mengeluarkan mereka selama belum ada perintah. Maksudnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fayatawajjahu Muhammadun alaihi salatu wasallam ila saqil aras. Masya Allah. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan diri menuju tiang aras, ya. Fayanzilu anil burak
wa yakhirru sajidan wa yaqulu alaihi salatu wasallam ya rabbi hakadha wa'adtani an la tukhriqa ummati finnar. Lalu beliau turun dari buruk sampai di tiang arsy. Rasulullah itu turun dari buruk dan beliau menyungkurkan diri dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyungkurkan diri dengan kondisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah itu munajat kepada Allah. Beliau menyabdakan, wahai Tuhanku, ya Rabbi hakadha, demikianlah katanya. Wa'adtani an la tukhriqa ummati finnar. Bukankah engkau telah berjanji kepada saya untuk tidak membakar umat saya di dalam neraka? Qalallahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammadu qad kanu ansauka wa taraku syari'ataka fid dunya. Firman Allah ya Subhanahu wa taala, hai Muhammad, sungguh mereka telah melupakanmu dan mereka telah meninggalkan syariatmu, meninggalkan ajaranmu di dunia. Ini umat ini, mereka ini melupakanmu wahai Nabi Muhammad. Mereka ini ya meninggalkan ajaranmu sewaktu di dunia. Lalu wa ana unasihumul yauma syafa'ataka alaihim fashfa'il an. Dan aku membuat terlupa mereka. Dan aku membuat terlupa mereka pada hari ini dengan syafaatmu. Terlupakan tuh. Orang yang melupakan Rasulullah di dunia, ya, melupakan ajarannya Rasulullah di dunia, maka mereka akan terlupakan nanti hari kiamat dari syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fashfa'il an, kata Allah, ya firman Allah, maka berilah syafaat sekarang. Lalu dilanjutkan, fayashfa'u fi jami'ihim wa yukhrijuhum minan nari bisyafaati. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya mempersilahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat. Maka beliau memberi syafaat terhadap mereka, itu umatnya beliau ini tadi, ya, orang-orang Islam yang masuk dalam neraka ini tadi, dan mengeluarkan mereka dari neraka dengan sebab syafaatnya Nabi Muhammad, dengan syafaatnya beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa yabqal kuffaru fiha, dan tersisalah orang-orang kafir di dalam neraka. Ada orang-orang kafir, orang kafir sisa, nggak keluar, mereka tetap di dalam neraka, tersisa dalam neraka. Fa inda dzalika yaquluna ya laitana kunna muslimina fa ukhrijna kama ukhriju. Masya Allah. Maka di saat itulah ya, maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitana, alangkah baiknya, kunna muslimin, sekiranya dulu kami adalah sebagai orang-orang Islam, ya, maka kami akan dikeluarkan. Fa ukhrijna kama ukhriju, maka kami akan dikeluarkan ya sebagaimana mereka dikeluarkan, yaitu orang-orang Islam itu dikeluarkan dari neraka, ya. Seandainya kami orang Islam waktu di dunia, maka kami akan dikeluarkan sebagaimana mereka dikeluarkan dari neraka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, berkata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas mengutip ya salah satu penggalan dari ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 2 tadi, yaitu rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu ya nanti seringkali nanti di akhirat menginginkan, seringkali mereka itu menginginkan kiranya mereka dahulu sewaktu di dunia menjadi orang-orang Islam. Ayolah ikhwan, ya. Kalau kita lihat ini bagaimana riwayat keterangan dari hadisnya baginda besar Muhammad SAW dan penjelasan sedikit keterangan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayolah ikhwan, ya. Makanya kita harus sekali lagi ya, ana berwasiat pada diri al-fakir pribadi dan buat antum semua, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, itu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayuhal ikhwan, mudah-mudahan ya apa yang Al-Fakir bahas ini bermanfaat buat diri Al-Fakir pribadi, menjadi injeksi jiwa ya, dan juga buat antum semua yang menyaksikan sini. Apabila ada
ada kata yang salah, pembacaan yang salah, penjelasannya kurang tepat ya, al-fakir ataupun pengertian yang tidak pas, tidak tepat, al-fakir pada Allah, al-fakir mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.